pesta terus ya. Untuk itu kami berterima kasih dan sangat bersyukur atas sudah teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Sedikit penjelasan dari saya, mungkin ada beberapa dari kita yang hari ini aneh melihat penampilan kita yang kostumnya nanti akan aneh-aneh, karena demikianlah kuncikan di Indonesia, di Manado, Minahasa, yaitu kuncikan ini kita anggap satu arak-arakan di mana ada kita akan berpakaian seperti karnaval, pesta, minum-minum, nyanyi-nyanyi dan dansa. Itu tradisi yang terus saya kira masih dilaksanakan sampai saat ini. Yang oleh orang Manado, Minahasa, menamakan acara ini pemakaian pakaian yang aneh-aneh ini, alat karnaval ini sebagai adalah figura, namanya figura. Dan nanti akan kita saksikan sendiri bagaimana orang Indonesia nanti akan bertindak. Biasanya Pak Bea, malam baik. Itu salam dari kita orang-orang Manado kalau ada pertemuan seperti ini. Seperti biasa, kerukunan kawan Wahambur dalam setiap acara pertemuan atau kumpul-kumpul seperti ini, kita selalu harus mendahuluinya dengan beribadah. Karena itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, mensyukuri hari peringatan ulang tahun kerukunan keluarga kawan Muhammad. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan membuka ibadah kita ini dalam doa. Dan kita senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih diberi kesempatan yang sangat istimewa ini, pertemuan Kawanua ya? Ya. Pertemuan Kawanua. Perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Perdamaian Pasaribu. Saya dengan istri datang di Jerman ini sejak tanggal 1 Maret yang lalu. Kami dari Jakarta, karena memang Tuhan menaruh hati di hati saya untuk melayani Eropa selama beberapa waktu. Jadi kami sudah keliling beberapa kota di Eropa ini. Dari Frankfurt kami datang, lalu kemudian ke Stuttgart, ke Paris, dan hari ini ada di Hamburg sejak tanggal 13 yang lalu. Dan kami besok hari Selasa akan ke Belanda dan akan kembali ke Jakarta tanggal 6 April. Kira-kira itu perjalanan kami, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berharap taruh di hati saya untuk yang kami hormati Bapak Pendeta Perdamaian Pasaribu
Yang saya hormati Ibu Linda Manda sebagai pengurus Ketua Kerukunan Kawanua di Hamburg, Ibu Bapak dan hadirin sekalian, Om, Tante, adik-adik, kakak-kakak yang kami muliakan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Saya yakin kita semua di sini ini semuanya kalau ini percaya Yesus kan ya, jadi yang menyebut diri kita Kristen. Kalau ada yang di luar Kristen mungkin saya ucapkan juga selamat malam kepada kita semuanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam suasana yang sehat, penuh sukacita, merayakan hari ulang tahun dari Kerukunan Kawanua. Pertama-tama saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ardian Wicaksono, Bapak Konsul Jenderal di Hamburg, karena pada saat yang sama, sebagaimana kita ketahui sekarang sedang bulan Ramadan, jadi di KJRI Hamburg kita mengadakan bekerja sama, sebenarnya bukan KJRI Hamburg, KJRI Hamburg itu hanya ketibaan tempat saja. Teman-teman dari IIC, Indonesian Islamic Centrum yang ada di Hamburg, mengadakan acara setiap hari Jumat dan Sabtu, mengadakan acara buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama. Jadi kebetulan hari ini juga Pak Konjen akan hadir di sana. Jadi beliau meminta saya untuk mewakili beliau untuk memberikan kata sambutan di sini. Tapi sebenarnya kalau beliau juga tidak menyuruh saya untuk mewakili beliau, saya akan datang juga sebagai salah satu keluarga Kawanua di sini. Kebetulan suami saya orang Manado, jadi kami ini campuran Batak Manado, Batak jadi ya Batak dan Manado. Jadi ya, kalau orang Batak ketemu orang Manado, komplit sudah, suaranya sama besarnya, sama-sama suka makan, karena makanannya enak-enak gitu, jadi kelihatan juga. Iya. Jadi sama-sama keras kepala juga. Jadi kalau misalnya tadi dibilang kalau kita tidak dekat dengan Tuhan ya sama-sama tidak mau kalah gitu ya. Orang Batak sama orang Manado itu. Kalau ada teman saya bilang disingkat tuh BMCA kalau tidak ada, Batak, Manado, Cina, Ambon itu udah sama lah itu semuanya. Mau menang sendiri aja semuanya seperti itu. Kemudian sekali juga atas nama KJRI Hamburg sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga Kerukunan Kawanua. Tadi saya dengar sudah 25 tahun ya di Hamburg. Kita patut bersyukur bahwa di kota Hamburg ini ada satu kalau bisa dibilang perwakilan dari salah satu suku di Indonesia, suku Minahasa. Ya, dari Kawanua lah disebutkan siapa yang orang Gorontalo, orang Minahasa, itu Sangir gitu. Ya, Gangguan ya itu mengatakan dirinya Kawanua. Kita patut bersyukur dan seperti namanya Kerukunan Kawanua, kami harapkan juga kita tetap rukun-rukun di sini, tetap menjaga kerukunan. Jadi tetap seperti tadi yang difirmankan oleh Bapak Pendeta. Kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ya tunjukkanlah bahwa kita itu juga memang percaya Tuhan dari sikap dan tingkah laku kita. Itu mungkin untuk pesan sebagai pesan ulang tahun kepada teman-teman, om, tante, adik, kakak yang ada di sini. Selamat ulang tahun. Kemudian saya teringat 3 tahun yang lalu, 3 tahun ya Pak, tahun 2020 pada saat pertama sekali saya tiba di sini, saya juga ikut menghadiri acara pertama sekali saya ikut menghadiri acara Kawanua. Kebetulan waktu itu ada persekutuan juga kalau tidak salah itu bulan Februari bersamaan dengan ulang tahun Tante Kartini pada saat itu. Jadi itu persis sebelum
COVID. Jadi waktu itu bulan Februari udah ada info-infonya, bulan depan kita akan lebih besar lagi acaranya, kita mau ulang tahun. Kita bisa berencana tapi Tuhan juga yang menentukan. Jadi pada saat itu memang semua sudah berencana, akhirnya di bulan Maret semuanya tutup. Jadi tidak ada lagi perkumpulan waktu saat itu, setahun tahun 2020 memang kalau tidak salah sama sekali tidak ada acara kumpul-kumpul untuk Kawanua. Kalau tidak salah pas di Natal mulai buka di akhir tahun 2020 kita berkumpul bersama kembali pada saat itu merayakan Natal di Kanmulai ya. Saya ingat karena di restoran seperti itu. Jadi ya itu tadi karena makan enak tadi itu ya. Jadi dan ya sekarang kita bisa berkumpul kembali pada saat ini ya, kita tak patut menaikkan puji syukur kehadirat kepada Tuhan karena semuanya atas kasih karunia-Nya saja. Kemudian sedikit saya mau menyampaikan pesan mungkin ya, karena tadi juga sudah didoakan oleh ibu kita yang mungkin di Turki bahwa saat ini kan kita sudah mulai memasuki tahun politik. Jadi saya dari konsulat juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bagi kita semua yang hadir di sini yang masih memegang paspor Indonesia, tetap berpartisipasi aktif untuk menyukseskan pemilihan umum di tahun 2024 yang akan datang. Jadi kalau misalnya sekarang sedang dalam masa-masa pemutakhiran daftar pemilih, jadi kalau misalnya nanti ibu bapak ada dihubungi oleh teman-teman dari panitia pemilihan luar negeri, mohon ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin mereka itu hanya mau mengupdate datanya saja, karena memang karena kalau sistemnya kita itu paspor kita masih berlaku 5 tahun, jadi mungkin ada perubahan di paspor karena nanti data dirinya harus sama semuanya. Jadi mungkin saya himbau di sini sebagai perwakilan dari KJRI Hamburg, jadi mohon dibuka pintu rumahnya, pintu emailnya, pintu WA-nya, supaya kalau dihubungi oleh teman-teman panitia PPLN dapat memberikan respon yang baik. Jadi saat ini kalau tidak salah mereka juga sudah mulai menyiapkan surat, karena kemarin mereka sudah mencoba mendatangi atau membuka ruang-ruang untuk mencocokkan dan meneliti kembali daftar pemilih, tapi datanya belum maksimal. Nah sekarang mereka kalau tidak salah itu sudah membuat surat, nanti tolong kalau dikirim ke rumahnya tolong dapat dibalas. Ya sudah ya, terima kasih Om. Jadi mohon dibalas juga, diinfokan ke mereka kembali. Dan tetap kita bawa juga di dalam doa, semoga pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 nanti itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik di bawah pimpinan Tuhan kita. Kemudian juga sekarang kan sudah mulai terbuka lagi, sudah mulai bebas berjalan-jalan, dan kami juga tidak lupa mengingatkan supaya dicek paspornya, masa berlaku paspornya apakah sudah mendekati masa berakhir. Nah kalau sudah kalau sudah 6 bulan masa berlakunya, tolong segera diperbarui dan supaya tidak mengalami hal-hal yang nanti kendala-kendala di dalam perjalanan ibu bapak kalau nanti pas summer nanti misalnya udah mau keluar Jerman, karena agak-agak merepotkan juga. Dan kalau di paspornya tidak ada kolom tanda tangan, mungkin bisa datang ke KJRI untuk menyampaikan kolom tanda tangan tadi, seperti itu. Kemudian sedikit saya sampaikan kalau kita tetap waspada di Hamburg ini, walaupun Eropa ini Pak, walaupun dibilang aman gitu, relatif aman,
tapi tetap kita harus waspada karena beberapa waktu yang lalu kita tidak sangka-sangka ada kejadian yang cukup membuat kita takut sebenarnya. Itu kalau di Hamburg itu udah seperti teror ya, ada sampai mengambil korban jiwa 7 orang kalau tidak salah ya, 7 atau 8 orang, dan ada yang luka-luka. Jadi ya kalau di Jerman khususnya di Hamburg itu sudah sangat mencekam kondisinya pada saat itu juga, karena kebetulan juga jaraknya itu tidak jauh dari KJRI, sekitar 800 meter. Dan saya harapkan kita juga tetap waspada walaupun memang situasinya aman, tapi kita tetap awas lah, kita tetap waspada seperti itu. Dan untuk sekedar informasi saja juga kepada ibu bapak sekalian bahwa bulan depan kita akan mengikuti, Indonesia itu akan berpartisipasi di dalam satu event besar di Jerman, itu pameran industri terbesar di dunia, Hannover Messe, di Hannover tanggal 16 sampai 21 April. Nah, sampai sekarang memang ada rencana dari Bapak Presiden akan hadir untuk membuka secara resmi Hannover Messe nanti bersama-sama dengan Kanselir Olaf Scholz. Ya, kita doakan juga semoga kalau memang benar Bapak Presiden nanti akan datang, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan sementara ini sih semuanya cuma sampai di Hannover saja, dia tidak sampai nggak lewat Hamburg. Jadi datang tanggal 16, tanggal 17 sudah pulang kembali, melanjutkan perjalanan kembali ke salah satu negara di Eropa. Nah, mungkin sedikit informasi juga buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Tahun ini nanti akan banyak pergantian pejabat home staff di KJRI Hamburg. Sebagaimana yang kita ketahui minggu lalu kita sudah melakukan perpisahan kepada dua pejabat home staff, Bapak Aidil Hairunsyah jadi konsul protokol dan konsuler. Nanti beliau akan pulang tanggal 29 Maret. Kemudian Bapak Benyamin Abeyoga, konsul penerangan sosial dan budaya. Dan pengganti mereka akan datang direncanakan akan datang pada tanggal 1 April 2023 yang akan datang. Kemudian kalau semuanya berjalan lancar, saya juga akan pulang ke Indonesia di akhir bulan Juli tahun 2023 ini. Begitu juga Bapak Konsul Jenderal, kalau sesuai dengan rencananya akan mengakhiri masa tugasnya juga nanti di bulan Juli tahun 2023 ini. Jadi ya nanti mungkin akan ada beberapa pergantian pejabat di KJRI Hamburg, tapi saya yakin tali silaturahmi kita tidak akan terputus, semuanya bisa berkesinambungan seperti itu. Jadi saya tidak akan berlama-lama memberikan sambutan karena makanannya dari tadi sudah, itu daun pisang yang ada di meja itu saya udah penasaran ini mau diisi apa nanti daun pisang ini, seperti itu. Kalau di Indonesia kan makan bersama seru seperti itu kan, kayak di tradisional seperti itu ya, lesehan ya seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan atas nama Bapak Ponjen dengan seluruh staf KJRI Hamburg, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua, keluarga kerukunan Kawanua yang ada di Hamburg. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, memberikan kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rospina Saragi yang sudah memberikan sambutan dan pertama informasi yang Selamat sore semua. Tentunya kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang
tak terhingga telah menuntun kita, menuntun keluarga besar Kawanua sehingga di bulan ini merayakan ulang tahun yang ke-25. Sangat bersyukur, walaupun pincang-pincang tapi jalan terus, syukur. Boleh bungkus kan? Sebelum saya lanjut, saya mau pengurus-pengurus untuk sama-sama kita berdiri di sini karena tahun ini tahun terakhir kita sebagai pengurus, tim pengurus maksudnya, mungkin akan terpilih lagi kalian, tapi kita berempat. Pak Wemi, Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara, dan Pak Wakil Ketua. Saya berterima kasih untuk, tentunya seperti tadi saya bilang, kepada Tuhan, karena Kawanua sudah berusia 25 tahun. Dan sangat bersyukur dengan kekompakan kita bersama, kita boleh jalan bersama, saling membantu, membagi, dan itu saya tahu kita semua tidak tanggung-tanggung, itu saya lihat sendiri. Walaupun berat, kadang-kadang ada yang mengeluh, tapi begitu orang Manado mengeluh tapi bikin dia. Syukur dah. Apalagi tanya Ibu Yohana, walaupun ngeluh-ngeluh dikit tapi pasti. Saya bersyukur. Itu sebabnya sampai saat ini kita boleh bertahan, dan ini adalah tahun terakhir, kita sudah 2 periode, dan saya percaya untuk pimpinan yang berikut akan lebih sukses lagi untuk membawa Kawanua kepada yang lebih baik lagi. Sore hari ini saya bersyukur kita diberikan kesempatan, kita mendapat sesuatu yang sangat luar biasa dari hamba Tuhan yang tentunya bukan kebetulan, tapi ini adalah suatu rencana Tuhan untuk Kawanua, untuk kita semua. Itu sebetulnya kalau mau dibilang khotbah ini, kalau nggak kuat-kuat ini udah jatuh, karena tertembak juga gitu loh. Tapi bersyukur. Itu sangat senang sekali kalau bisa bilang ditegur itu bukan karena marah, tapi Tuhan mencintai kita. Itu saya yakin. Dan saya percaya kita berdoa bersama, kita berusaha ke depannya akan lebih baik. Dan terima kasih untuk teman-teman, para undangan yang sudah hadir pada sore hari ini. Tentunya walau cuaca begitu tidak bersahabat, bukan tidak baik, tapi tidak bersahabat. Karena segala cuaca itu baik. Kita butuh hujan, kita butuh panas. Itu sebabnya, tapi kita masih bisa. Kalian masih mau datang. Itu luar biasa. Terima kasih sekali lagi, dan saya salut untuk kalian semua. Saya salut untuk tim ini. Kadang-kadang berdebat-debat sedikit, bukan sedikit, banyak kali, tapi tetap aja menjadi tim yang eksis luar biasa. Dan seperti yang pertama kita komitmen, setiap persoalan kita selesaikan berempat, tidak pernah ke anggota. Dan itu kita bawa. Dan saya harap sampai kita akhir kepengurusan kita tetap seperti ini. Saya salut untuk kalian dan banyak terima kasih. Dan saya sebagai pimpinan ketua tidak bisa membalas segala kebaikan, mulai dari pikiran, tenaga, pokoknya semua. Kalian sudah memberikan yang terbaik, itu luar biasa. Saya tidak bisa membalas, tapi doa terbaik saya, Tuhan akan membalas dengan berkat-berkat berlimpah, mulai dari kesehatan dan semua yang apa kalian butuhkan. Terima kasih. Saya berterima kasih Pak Pendeta Pasar Ibu yang sudah membagi berkat untuk kami. Mungkin Ibu datang nanti ya Pak, supaya bisa berkenalan dengan sebetulnya Tuhan sudah mengirim Bapak ke tempat ini. Kebetulan dengan ulang tahun kami juga, dan saya tahu rencananya hari ini sudah nggak ada di sini. Tapi ya gitulah. Saya berharap kemarin Pendeta Ellen, pendeta kami dari Manado, untuk memimpin ibadah, tapi juga ada sesuatu dan tidak bisa ditinggalkan. Dan Tuhan mengirim yang lain, puji Tuhan. Dan tidak sebetulnya tidak ada
Ya, dengan sangat kita spontan sama Pak Bemi, kita minta Pak Pendeta mungkin bisa pimpin karena kita belum ada pendeta. Pas kebetulan baru pertama ketemu, baru kenalan sudah ditodong dan Pak Pendeta mengiyakan. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati.